Buat kalian menonton video ini, kalian menjadi orang pertama yang mengetahui alur cerita Boruto Time Skip, di mana cerita Boruto semakin mendebarkan dan tentunya sangat menarik untuk dinikmati. Di video ini admin akan memberikan kepada kalian alur cerita resmi full manga Boruto chapter 3. Dan ini adalah bagian kedua dalam cerita. Jika kalian belum menonton part 1, silahkan tonton terlebih dahulu, agar kalian dapat memahami isi cerita resmi manga Boruto chapter 3 ini. Sebelumnya di part 1, Code berteriak dan marah kepada Boruto, jutsu apa yang dia berikan kepada dirinya, yang membuat Code kesakitan bahkan sampai sulit untuk berdiri normal. Mendengar hal itu, Boruto berkata, "Rasa sakitmu akan menjadi rasa sakit permanen, dan kau tahu, semakin lama kau merasakan sakit itu, kau akan tergeletak melemah dan akhirnya kau akan mati juga." Code yang tiba-tiba merasakan sakit lagi di bagian perutnya, akhirnya dia terjatuh. Code tidak bisa menahan sakit yang luar biasa parahnya, sampai Code akhirnya tersungkur ke tanah dan bersandar di pohon. Melihat Code yang sudah tidak berdaya, Boruto mendekati Code secara perlahan. Setelah itu Boruto berkata, "Aku akan mengingatkanmu Code, rasa sakitmu itu tidak akan pernah berhenti, sampai aku yang menghentikan efek jutsu Rasengan Uzuhiko itu. Jadi bagaimana Code, apakah kau tidak ingin hidup? Aku hanya memintamu untuk memberitahuku lokasi di mana posisi Gyubi sebenarnya. Pikirkan secara baik untuk menentukan hidupmu." Lalu tiba-tiba, Kawaki yang terbang di langit, mendaratkan pukulan dengan perubahan tangannya. Dia menghempaskan pukulannya ke arah Boruto dan Code secara bersamaan. Boruto yang menyadari itu, dia langsung menghindar dengan mudah. Setelah kedatangan Kawaki, ternyata Kawaki diikuti oleh Shikadai, Inojin, bahkan sampai Himawari juga. Saat itu Shikadai berkata, "Apa yang kau lakukan di sini Boruto? Apa yang kau inginkan di Konoha? Dan apa yang kau bicarakan dengan Code?" Mendengar hal itu, Boruto berkata, "Kami sekarang dalam negosiasi, jangan menghalangi kami berdua." Saat Shikadai dan Boruto sedang berbicara, Code mencoba untuk memanfaatkan momen tersebut untuk segera kabur. Dia membuat tanda cakarnya untuk pergi dari Konoha menuju dimensi lain. Saat Code melakukan itu, Kawaki menyadarinya. Kawaki mengaktifkan doujutsu milik Ishiki untuk menghilangkan tanda cakar Code. Tiba-tiba ada panggilan dari Hokage ke-8 untuk Kawaki. Shikamaru berkata, "Ada apa yang terjadi di depan desa? Apa yang terjadi pada pertempuran Boruto dan Code?" Mendengar hal itu, Kawaki menjawab, "Aku juga baru sampai di sini, aku tidak tahu bagaimana detailnya, tapi apa yang kulihat sekarang, Code sudah tidak berdaya. Dan aku sudah menghilangkan semua tanda cakar yang ada di dekatnya. Dengan begitu, aku rasa dia tidak akan bisa kabur lagi mulai sekarang. Aku rasa momen ini sangat baik untuk sekaligus membunuhnya." Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, "Aku senang mendengarkannya, itu kedengaran baik. Ini adalah kesempatan emas bagi kita, pastikan kau tetap waspada." Di halaman selanjutnya, Boruto berkata kepada Kawaki, "Kawaki, aku memintamu sekarang untuk tidak mendekati Code, jangan ganggu aku dengan dia." Mendengar hal itu Kawaki berkata, "Apa-apaan itu, kau berani menyuruhku? Daripada itu, apa tujuanmu datang ke Konoha? Apakah kau sudah menyiapkan diri untuk akhir hidupmu?" Saat mereka berdua sedang berdebat, Code mengeluarkan salah satu Sumeaka. Sumeaka itu muncul tepat di dahi Code yang ada tanda cakarnya. Melihat hal itu, Kawaki spontan merubah tangannya dan menusuk tepat bagian perut Sumeaka tersebut. Melihat kejadian itu, Code dengan cepat memanfaatkan momen tersebut untuk kabur melalui tanda cakarnya, dan dia berhasil pergi ke dimensi lain. Melihat itu, Kawaki berkata, "Sialan kau Code bajingan." Saat itu Shikamaru bertanya, "Hei, ada apa Kawaki? Apa yang sebenarnya terjadi?" Saat itu Kawaki tidak menjawab, yang memberi jawaban atas pertanyaan itu adalah Shikadai. Shikadai berkata, "Situasi di luar dugaan. Code lagi-lagi berhasil kabur. Kali ini dia memanfaatkan Sumeakanya sebagai pengalihan." Mendengar hal itu, Shikamaru berkata, "Kalau begitu, dengarkan baik-baik perintahku ini. Aku meminta kalian semua untuk menyingkirkan semua para Sumeaka Code yang ada di desa." Di halaman selanjutnya, Kawaki berkata kepada yang lain, untuk segera pergi dan menuruti apa yang dikatakan atau yang diperintahkan oleh Shikamaru. Saat itu Kawaki berkata lagi, "Biarkan aku seorang diri di sini, aku harus menyelesaikan segala macam masalahku pada dirinya." Di sisi lain, ditampilkan Sarada sedang mencoba dan berupaya untuk menyelamatkan shinobi yang berubah menjadi pohon akibat serangan Sumeka Code.
Sarada berkata kepada shinobi yang lain. Aku yakin dia masih belum mati walaupun sudah berubah menjadi pohon. Di panel selanjutnya, Kawaki berkata kepada Boruto, aku rasa sudah 3 tahun berlalu sejak terakhir kali aku melihatmu. Ada apa dengan penampilanmu sekarang? Apakah itu karena kau terlalu menempel dengan Uchiha itu? Mendengar hal itu, Boruto menjawab, aku rasa ucapan kasar sombongmu itu masih tidak juga berubah. Tapi aku lega kalau Himawari tampak sehat dan baik-baik saja. Mendengar hal itu, Kawaki berkata, apa tujuanmu datang ke sini? Jika kau sudah siap mati, aku tidak ragu untuk melakukannya. Mendengar hal itu Boruto menjawab, aku rasa, tidak buruk untuk mati di desa ini, tapi untuk sekarang, aku rasa belum waktunya. Aku memintamu untuk mundur, karena kau menghalangiku. Kawaki berkata, aku rasa itu salah, kaulah orang satu-satunya yang menghalangiku, aku rasa kau mengerti Boruto. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ada katak kecil keluar dari dalam jubah Boruto. Katak itu bisa berbicara, dia berkata kepada Boruto, penyelinapan sukses. Dari penglihatanku dia pergi ke markas utamanya. Mendengar hal itu, Boruto berkata, jadi begitu, segera beri aku informasi di mana Jubi itu berada. Di halaman selanjutnya, Code yang sudah masuk ke dimensi Jubi sambil kesakitan. Sialan, dasar Boruto bajingan, teknik apa itu barusan? Setelah itu, Code secara perlahan mendekati tubuh Jubi. Saat itu, katak yang sedang bersembunyi di dekat Code berhasil memantau tubuh asli Jubi dan melaporkan kepada Boruto tentang hal itu.